bukan aku doang ya. Ada Oh, Kang iya. Rizky juga Ranggaru. So, lagi semuanya lagi. Nah, kan berarti kurang lebih ya. Ntar yang tanya jawabnya mah yang lain gitu, rekan yang lain. Saya mau lihat lihat aja sama mungkin nanti kalau misalnya nambahin karena ada yang saya nggak ngerti gitu. IID 3 ada ini sih, ada SKS akuntansi ya? Ada kan? Ada nggak? Aku lupa. Si dosennya tuh pokoknya dosen dari akun aja, bukan dari JTK. Oh, di D4 cuma itu ada, makanya saya nggak buta-buta amat, tapi pusing juga nulisnya. Dari sisi aplikasi, Iya sih, akunting itu emang agak susah. pokoknya ini suhu ya, akal semuanya. Kan kemarin juga sampai ke bawah mimpi, sih nah, berarti Oh, udah itu. keren banget nih akuntingnya. Jadi, best lah. Ini kita nggak usah panggil orang akuntansi sih. Akuntansi ya Eh, cukup ya. oke. Nunggu kayak Yana sama TIK, kan bentar ya. Saya coba follow up lagi. Tapi kalau misalnya jam 15.15 belum ada, kita mulai aja karena sebenarnya udah ada perwakilan sih dari Kang Nasir. Nah, oh iya, nah ini ada Kang Rizky ini yang megang restoran. Terus, oh enggak deh, akunting ada dua-duanya deh, Kang Nasir sama Kang Krisno. Ini dari akunting, oh Yana dari inventory. Oh iya, tapi Kang Krisno ini dia semi inventory juga deh. Jadi aman lah, aman. Terus Bentar. ada nanti ada Teh Ike juga. Kayaknya udah nggak asing sih sama Kang Torik karena di sini aku yang baru bukan yang lain. Bentar lah. Aku mau nanya dulu. Ini kan dibagi 3 modul nih. Restoran, akunting, Heeh, sama inventory. Yang aku heeh. tahu tuh dua aja gitu. Inventory sama akunting. Kalau restoran ini modulnya relate sama apa ya? Oh, aman Kang yang restoran itu sebenarnya ini Kang Gusti udah menguasai semuanya sih sebenarnya. Cuman dia ikut join aja dulu biar biar tahu gitu akunting sama inventory itu gimana. Sebenarnya kan kalau inventory itu kayak lebih ke ini nggak sih kayak kita stok ya. Dia ada pengelolaan stok, penambahan atau pengurangan stok itu kan. Nah, kalau restoran itu lebih ke integrasi di depannya gitu kan ketika ada yang penjualan di restoran nanti dia otomatis pengurangan di inventory kan. Nah, makanya kita lagi mau ngulik yang belakangnya yang inventory sama accounting. Ya, itu kan. Nah, makanya nanya ke Kang Tori gitu. Kalau restorannya ini mah nggak apa-apa, soalnya emang itu tadi saya udah lumayan ke ini sih, udah lumayan ke ekspor kalau restoran. Nah, Baiklah. kayaknya kalau misalnya gabut ya kan nanti beres dari Edot kayaknya yang implementasi ini kayaknya Kang Torik deh. Wes, aku sedang waktu ya akunting. Gak apa-apa kan, aku ntar bilang ke Pak ini ke Teh Linda, ke tim dev lah. Saya bilang nanti. Oh, effortnya. Siapa ini ada siapa? Eko. Oh, Ya itu. Kang Torik yang manggil ini. Iya, iya, aku butuh Oh, bantuan, aku butuh bantuan. saya malu baik ya orangnya. Baik, baik. Oh iya udah tuh, ntar ya kita kenalan dulu. Halo Kang Eko, selamat sore. Halo Bu Laki-laki kan ya? Ira, selamat sore. Ya, betul. Aduh ya, ibu jangan ibu aduh malu banget tuh saya manggil ibu. Ya, gimana ya? Gimana deh, harusnya gimana? Pengennya gimana? Aduh sih ya, ini mah udah kawanannya sama Kang Torik ya, iseng orangnya. Iya kan, aduh tau gitu mah tadi saya jelasin sekarang aja pas udah ada Kang Eko, Kang Torik mah nggak bilang nih. Jadi kan, mohon maaf ya ganggu waktunya Kang, mohon maaf banget. Kalau misalnya nanti ada apa-apa mah minta ke Kang Torik aja ya si ini buru-buru. Oh ya, Ini Kang, jadi di tim development tuh kan ada kita dibagi jadi beberapa tim research kan. Nah, salah satunya ada betul. tim UDU. Nah, di tim UDU ini kita harus buat nyari sesuatu hal yang bisa dikembangin
sama nanti ada tim devnya juga katanya agar bisa jadi bisnis lagi gitu. Nah, dari Udu ini kan dia udah aplikasi bisnis enterprise gitu. Nah, dia terdiri dari beberapa modul. Nah, modulnya itu ada banyak lah. Tapi kita di sini ambil 3 modul yang memang banyak peminat atau sering digunakan. Nah, di antaranya ada modul akusasi, modul inventory, sama modul restoran. Di sini kita karena kebilang bukan orang di bidangnya, kita bisa dibilang agak buta jalan gitu. Nah, kebetulan saya kemarin lihat gitu di grup kan ada yang bilang sampai ke bawah mimpi gitu kan akuntansinya. Nah berarti harusnya udah ini sih udah pas lah yang kayak gini mudah kok kan. Jadi mohon bantuannya Kang. Nanti rekan-rekan saya yang minta bantuan untuk diarahkannya, saya ikut mantau sama nanti mungkin saya ikut nanya kalau memang ada yang menurut saya kurang ditanyakan. Ada nggak sih saya kan mohon maaf ini mah lagi sambil di jalan saya. Bentar. Saya masih agak bingung nih. Iya, Ini saya di sini harus gimana nih? Harus gimana? Iya, nanti teman rekan saya dia nunjukin kayak flow akuntansinya, minta diarahin gimana yang benar. Nanti dia share screen dan juga mungkin mereka akan ngasih beberapa pertanyaan untuk akan Eko dan Kang Torik gitu. Ini dari internal edot atau dari 79 ya? Dari 79 kan? Oh alah. Kalau ini kayaknya salah deh. Soalnya gini. Yang di tim Vico itu yang paling paham flow itu Kang Cahya gitu. Nah, saya sama Kang Torik itu biasanya main hajar sesuai RFC sama PRD aja gitu loh. Jadi kalau flow taunya ya yang scope kami aja gitu teh. Iya, nggak apa-apa kan. Nggak apa-apa. Kebetulan kan saya tadi minta tolongnya ke Teh Linda. Nah, Teh Linda ngarahinnya ke Kang Torik kan, gitu. Jadi Yes. ini mah memang karena bisa dibilang karena kita mah benar-benar buta gitu, karena kita belum pernah di bidang ini gitu kan. Setidaknya kita tahu si arah garis besarnya kayak gimana gitu kan. Keinginan kita tuh itu dulu gitu sampai saat ini. Jadi kalau misalnya emang ada hal-hal detail mungkin nanti semisal dari Kang Torik sama Kang Eko tidak tahu atau belum tahu juga, nanti kita cari juga apa sih alternatif lain biar kita bisa menguasai hal itu gitu. Tapi ini betul dari cara garis besarnya aja sih. Oh iya teh, boleh. Aduh siapa maaf ya Kang terganggu ya waktunya. Oh iya teh, Ini nggak tahu sih tiba-tiba Kang Torik, aduh Kang Torik ih maluin orang. Kamu Rada kenalin, Akang, aku tuh juga kenal Sudirman. Udah. Saya orangnya introvert ya Kang, jadi mohon maaf. Linknya Kang. Oh, enggak kok. Dia toksik waktu main Valo. Oh, boleh. Ini yang semalam main Yang Valorant toxic sama Anda Kang ya? Torik ya? Enggak, udah lama aku sama Teh Iram main. Kang Torik yang toksik nih. Saya diajarin toksik tuh gara-gara Kang Torik, Kang Eko. Bentar ya, Kang. Memang Claim victim. parah banget sih Kang Torik. Claim victim. Enggak ya. yang toksik ya sampai saya yang bikin saya nggak mau main Valorant lagi tuh Kang Torik deh. Bagus itu jadi gak main Valo kan? Bukan, berarti yang ngajuin toksik siapa? Bukan saya. Oke, ini ada Kang Yana. Oh ya Kang, ini mohon diizin kenalin ya. Ini ada dari modul restorannya, ada dari Kang Rizky. Mungkin memang tidak berkorelasi dengan Kang Eko dan juga Kang Torik. Karena tadi Kang Torik sempat spill bahwa yang Kang Torik tahu gitu itu ada di inventory sama di accounting doang gitu. Nah terus ada dari akuntansinya ada Kang Nasir sama Kang Krisno, dan juga yang terakhir tuh ada dari inventory itu dari Kang Yana gitu. Ini sebagai tim dari tim Udu gitu kan. Jadi boleh ya saya serahkan gitu waktunya langsung aja ke Kang Torik, ke Kang Eko sama enggak Kang Nasir sama Kang Krisno. Boleh ditanyakan secara garis besarnya gimana accounting itu berjalan,
entah itu dari pertama ya, dari create invoices yang kayak gitu-gitunya, maka ditanyain, eh, boleh sambil share screen dari sisi udunya juga, tapi ingat untuk ditanyakan secara sisi flow bisnisnya aja dulu. Enggak ya, saya silahkan dulu. Oke, kalau dari sisi akunting dulu kali ya. Kayaknya kalau di Discord tuh dia kadang masuk kadang enggak suaranya, jadi mungkin ada kendala juga waktu masuk gini. Mohon bersabar ya. Nah, kita ada. Halo, Kang Nasir. Halo. Halo, Kang Krisna. Eh, Nah, mangga langsung ditanyain aja. Tadi mungkin maaf ganggu Kang Torik, Kang Eko. Saya sambil share screen mungkin ya, biar Oh, iya, lebih Kang. enak. Ya. Nah, udah muncul belum, Kang? Masih muter-muter. Oke, sekarang udah. Nah, udah muncul. Nah, di sini kan saya bagian yang akunting ya, Kang ya. Nah, di akunting tuh saya tuh jujur masih awam banget gitu, Kang. Jadi saya nggak tahu sama sekali apa itu akunting, terus cara pencatatannya yang benar kayak gimana, terus pokoknya dari nol lah. Nah, di sini kan itu Kang, apa namanya? Saya lihat-lihat di tutorial gitu ya. Pas bikin modal, pas bikin apa namanya? Kebutuhan-kebutuhan. Nah, di sini ada reporting Kang, reporting balance sheet ya. Nah, untuk pencatatannya tuh seperti ini tuh sudah benar apa belum gitu Kang? Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini ada modal gitu, hutang bank. Saya ngasal-ngasal aja ini, Kang. Nah, terus seperti ini. Nah, ini tadi saya bikin voice sih. Terus sama ini, Kang, juga. Ketika kita bikin invoice tuh, nah dia tuh sebenarnya pencatatan uang masuk apa uang keluar gitu, Kang. Mungkin itu aja dulu ya, Kang ya. Nanti habis itu ke reporting. Oke, Kang. Gini. Ya. Yang bisa saya jawab kayaknya dari invoice ini deh. Kalau invoice itu kita kan ngeluarin invoice untuk menerima pembayaran, Kang. Berarti uang masuk. Kalau uang keluar itu pakainya bill, Kang. Pakai bill. Ini saya nggak tahu Udu ya, tapi yang saya kerjain sekarang Vico itu kan based on Udu gitu. Jadi itu. Terus kalau yang tadi, yang mana tadi, yang tabel-tabel duit tadi apa ya? Oh, reporting ya. Reportingnya. Nah, di situ tuh yang saya tahu tuh kredit dan debit itu harus balance gitu, Kang. Bener nggak, Kang Trik? Oh, ini. Tadi, nah ini bagian itu. Iya, harus balance. Kreditnya harus balance. Jadi kalau debitnya 11 juta, kredit juga harus 11 juta gitu, Kang. Oh, kayaknya di sini deh. Gini aja deh, Kang Nasir. Ini kan Kang Nasir tuh dia buat langsung invoice ya. Nah, ini Kang Nasir sendiri udah tahu belum datangnya dari mana, kayak cash, bank gitu? Mungkin lebih jelasnya dari Akang dulu dah. Saya takut salah-salah gitu. Mungkin sambil share screen kali ya. Oh, Kang Torik ya? Iya, boleh. Boleh. Mungkin ini agak di spill dikit kali ya, Ficonya. Boleh nggak sih Kang itu? Nggak apa-apa. Nggak mau diambil juga kan source code-nya. Jadi di finance itu tuh ada pencatatan kan, invoice, credit note, sama bill. Di Odoo juga kan sama ya, ada invoice, credit note, sama bill. Nah, ini tuh kita ngambil data-data itu dari mana? Sebentar.
Pertama itu Nah, masih belum muncul Kang di saya, bentar Kang. oh, boleh. Di saya udah muncul sih. Di Kang Nasir belum? Nah, ya udah muncul Kang. Udah muncul ya. Ya. Nah, jadi sebelum kita membuat satu pencatatan atau invoice, kita itu harus punya customer kan. Nah, customer itu tuh kalau di Udu itu kan customer invoice. Itu kan kita buatnya di aku nggak tahu di Udu tuh di mana. Cuman kalau di sini itu tuh kita punya master datanya sendiri untuk customer itu. Bentar. Nah, customer itu nanti dibagi lagi lah. Nanti ada customer group di bawahnya baru dinamain sama customer. Aku kurang tahu nanti flow-nya di internal kayak gimana. Nah, nanti setiap customer ini tuh dia punya akun AR, apa ya singkatannya, akun receivable lah. Aduh, nggak bisa lagi baca. Nah, nanti dari AR itu tuh dia bakal nge-generate satu jurnal ini, jurnal item ini dari sini. Nah, AR Tasya itu dapatnya dari Tasya Sales. Jadi setiap customer itu dia punya AR-nya masing-masing. Nah, lalu yang lain dapat dari mana nih jurnal-jurnal yang lain? Di sini ada sales, VIP sales, customer discount contohnya. Nah, di sini itu ada, kalau untuk yang sales itu tuh dari produk. Jadi produk itu dia punya jurnalnya. Jadi setiap item di jurnal di sini tuh dia punya jurnalnya masing-masing. Nah, mungkin yang tadi sampai saya screennya Kang Nasir itu kan ada jurnal-jurnalnya, akunnya apa, ininya apa. Itu tuh dia punya master datanya lagi. Nah, kalau Kang Nasir lihat itu di perhatian dulu itu ada jurnal entry sama jurnal item ya. Ya betul Kang. Nah, kita tuh perlu buat dulu nih jurnalnya. Kalau di Udu itu jurnal entry itu dia itu jurnal. Kalau di FICO atau di project Adobe. Nah, jurnal entry di Udu tuh nanti isinya kayak gimana? Nanti tuh dia tipenya ada bank, cash, purchase, sales, dan miscellaneous. Ini tuh buat apa sih? Ini tuh buat ngebedain mana invoice, mana bill, mana credit note gitu. Nah, biasanya kalau invoice itu tipenya miscellaneous, yang ini, yang paling kanan. Kalau bill, kalau nggak salah ya, dia itu purchase. Aku nggak tahu, kurang tahu lah ini flow-nya untuk aturannya kayak gimana. Cuman dia itu punya tipenya sendiri-sendiri lah untuk pencatatan tuh. Nah, yang tadi, nah di kita tuh ada yang namanya kayak account number, profit number. Aku nggak tahu juga sekali lagi di sana apakah ada profit sama loss account. Cuman isi dari jurnal itu seperti ini kurang lebih. Nah, lalu jurnal entry di sini contohnya, nah ini adalah item-item yang nanti bakal muncul di invoice. Jadi kita perlu buat juga nih kayak jurnal entry atau ininya gitu. Nah, tapi jurnal entry atau di mana di Odoo tuh dia itu disebutnya jurnal item. Itu tuh bisa di-create juga berdasarkan invoice, bill atau credit note. Jadi selain kita input manual, kita juga bisa langsung generate lah dari invoice itu. Nah, ini contohnya untuk yang invoice. Nah, invoice yang di sini dia dapatnya dari mana nih jurnal-jurnal itemnya? Dia dapatnya dari sini. Dari yang udah hasil generate-nya. Jadi ini kan customer-nya terus sales nih, dia dapat AR. Itu tuh dapat dari si customer sendiri. Untuk diskon itu dia punya jurnalnya masing-masing. Nah, nanti setelah diakumulate, ketika kita klik confirm, kita tuh bakal ngebuat jurnal entry atau jurnal item. Sampai situ aja dulu. Ada pertanyaan nggak untuk invoice? Iya Kang. Nah, tadi kan harus kata Kang Torik harus balance ya Kang di reportingnya ketika kita bikin invoice gitu ya. Oh iya. Kang Eko sih Nah, itu. gimana Kang? Itu Kang Eko itu yang harus balance. Nah itu maksudnya gimana? Soalnya pas kita bikin invoice tuh biasanya
Oh, enggak, Ding. Ada, Ding. Itu kayaknya bisa dicontohin yang di Vico ini deh. Kan kelihatan tuh Kang. Bentar. Oh Itu yang kan ini. kredit debitnya sama-sama 50.000 tuh. Yang mana tuh, Kang? Ya yang ini Kang. Oh, berarti pas ketika kita bikin voice tuh harus bikin itunya juga ya, Kang ya. Jadi ketika misalnya harga invoice-nya tuh 50.000, jadi bikin kreditnya 50.000 juga gitu, Kang. Nah Nah, ini betul. tergantung Kang. Macam itulah. Misalnya kalau kita masukin pajak atau tax di Udu juga ada ya, ketika create invoice dia ada tax sama diskon ya. Ya, ada, Kang. Nah ini kita coba contohin. Ini tuh calculate-nya udah automate sih, jadi kita nggak perlu kalkulasi. Ini coba contohin ya. Nah ini Tasya produk ini dia punya akun sales. Nah ketika kita masukin quantity dan dia juga udah include nih si tax-nya 11%. Nah di sini ada nih harga sebelum tax sama harga setelah tax. Dia tuh berapa? Nah nanti yang ke generate jadi jurnal nanti itu ada 3. Yang pertama dari harga produk ini tuh sebelum tax ya, harganya 9.009. Ini yang cash ini dia tuh harga taxnya berapa sih? Dia tuh 991, ditaruh di kredit juga. Nah ini AR, karena AR itu udah bawa dari sini, dia itu jumlah dari kredit. Bentar. Oh, totalnya itu. Oh, kita bikin invoice gitu ya? Iya. Sebenarnya itu ada rumusnya sendiri kenapa disimpan di kredit, kenapa disimpan di debit. Itu juga ada rumusnya apa sih. namanya? Kalau bikin invoice tuh akunnya harus sales ya, Kang ya? Iya, tipenya dia harus sales. Invoice sama credit note dia sales. Oh iya betul, Kang ya. Iya betul, sama pas kita lihat jurnalnya begitu. Oke, boleh lanjut, Kang. Mungkin ke ini kali ya. Jadi ketika semisalnya kita udah ngelaksain nih confirm, jadi si invoice-nya udah berhasil dibuat lah, dan statusnya itu bukan draft, pending atau cancel, dia tuh udah confirm. Nah dia tuh bakal merubah nih status pembayarannya, unpaid, partial, overdue, sama pending paid. Sebenarnya ini juga masih in progress pengerjaan saya sama Kang Eko. Jadi setelah kita nge-create invoice, kita tuh dikasih 2 opsi ini, register sama credit note. Tujuannya buat apa? Kalau register payment itu tuh kita ngebayar invoice. Jadi si usernya ngebayar lah. Ini tuh menunya belum bisa kita implementasiin. Masih dijalanin gitu, masih tahap developing untuk yang register payment ini. Nah, register payment itu tuh dibagi beberapa 2 kalau nggak salah ya Kang Ko ya. Itu tuh ada yang parsial, ada yang full. Jadi kita tuh bisa ngebayar sebanyak berapa ya? 25.700. Jadi user itu kita bisa bayarnya langsung satu invoice ini. Nah, tapi si customer itu dia punya limitnya sendiri. Itu settingannya tuh ada balik lagi di customer ini. Dia tuh ada limitnya enggak. Nah,
Di sini settingannya. Kalau yang customer ini, jujur aku kurang paham untuk flow-nya gitu. Soalnya ini di tim lain gitu untuk customer. Tapi setauku dia tuh punya limitnya sendiri untuk membuat register payment. Semisalnya di sini tuh 25.000. Tapi customer itu dia kena limit di harga 10.000. Jadi dia tuh cuma bisa bayar 10.000. Nah, 10.000 itu berarti kan masih kembalian ya 15.700. Nah, itu tuh masuknya nanti ke parsial ketika udah di-create register payment tuh. Menunya udah ada belum ya? Oh, udah diimplementasi. Nah, di kita tuh dipisah lah untuk si register payment. Itu tuh ada yang namanya customer payment sama vendor payment. Mungkin di Udu juga ada ya customer payment untuk invoice, vendor payment untuk bill. Ya ada Kang. Ada ya. Nah, untuk ke detail itu tuh nggak terlalu gimana-gimana ya di sini tuh. Nah, nanti ketika kita nge-create itu tuh harusnya di kita tuh muncul pop-up. Nanti kita nyantumin nih kita membayar berapa. Misalnya nih 10.000. Dan itu biasanya ada wording atau TOAS gitu ya. Dia tuh limit si customer itu berapa. Kan kalau di sini partner ya. Nah, partner ini tuh limitnya berapa sih? Dia tuh bisa bayar. Nah, ketika udah melebihi atau segala macam, dia tuh nggak bisa. Nah, semisalnya si register payment udah berhasil nih dibuat. Itu tuh nanti statusnya akan jadi draft pertama tuh. Lalu gimana cara kita ngegeser jadi sebenarnya saya tuh udah bayar gitu. Nah, nanti tuh di sini nanti ada validasi in progress. In progress ini tuh nanti si admin atau aku nggak tahu ya nanti di Udu-nya siapa. Nanti tuh bakal ngecek, nge-cross check dia tuh sebenarnya udah dibayar apa belum. Jadi setelah kita udah bayar nih, nanti statusnya berubah jadi paid. Nah, yang di sini berubah jadi paid. Nah, yang ini juga si invoice bakal kegeser nih ke paid. Lalu untuk yang status overdue kali ya. Yang status overdue itu triggernya dari mana? Kalau di Udu ada nggak ya status overdue tuh? Maksudnya status overdue itu gimana Kang? Jadi kalau di kita tuh pembayarannya telat. Mungkin ada Kang, soalnya pas bikin bill gitu ada due time gitu, kayak apa namanya, kayak batas pembayaran gitu. Nah itu belum kita coba sih untuk bayar lewat dari tanggal itu. Kayaknya ada sih Kang. Ada ya. Nah kalau yang dia ini apa namanya overdue itu, dia itu triggernya dari date-nya si register payment. Jadi semisalnya date-nya itu dia tanggal 20, tapi overdue di invoice dia itu tanggal 10 semisalnya. Nah dia tuh bakal jatuh di overdue. Itu perlu dicoba-coba sendiri sih Kang kalau yang status pindah-pindah ini. Oke Kang. Oke. Untuk yang invoice ada yang ditanya lagi nggak? Atau Kang Eko mau nambahin invoice? Udah, itu sih Kang. Saya nggak taunya juga gitu. Oke cukup Kang, lanjut ke itu mungkin ya Kang ya, apa namanya? Bill kali ya. Yang vendor bill. Kalau di apa namanya di Odoo tuh dia penghitungannya automate juga atau manual ya? Untuk perhitungan gimana maksudnya Kang? Kayak yang akun ini gitu. di kredit atau di debit gitu. Oh itu otomatis Kang. Oh udah otomatis ya. Oke. Ya. Nah lanjut mungkin ke bill ya. Nah ini bill. Maaf tadi apa yang debit kreditnya? Ya ini nih.
Oh, oh iya ya. Kalau invoice iya, tapi kalau ya udah itu dia sih. Soalnya ada juga yang emang kita harus masukin debit credit itu yang di journal entries sih. Kalau misalnya invoice dia otomatis ya. Takutnya nanya yang itu. Udah automated ya. Udah aman. Oke. Mungkin kalau yang bill ini spesialisnya Kang Eko ya. Gimana? Boleh Kang jelasin apa bedanya sih sama invoice gitu? Oh, oke. Ini dari yang saya pahami ya, Kang Nasir ya. Bill sama invoice itu bedanya di akunnya. Jadi kalau misal invoice itu pakai akun sales atau purchase, pokoknya kebalikannya lah. Jadi kalau misal invoice itu akunnya pakai yang sales, berarti bill itu pakai yang purchase gitu. Ya, betul. Bill Nah, pakai kalau purchase. Gimana? kalau misalnya boleh tanya Kak, Gimana? Misal apa? kalau akunnya tuh bentar. Soalnya di sini bukan purchase. Kalau akunnya cost of goods sold itu salah nggak Kang? Cost of. Biasanya saya bikinnya goods sold gitu. Oh, COGS. Nah, itu akunnya apa ya COGS tuh? Cost. Kayaknya enggak deh. Bukan itu kan. Ntar saya cari dulu di apa namanya di ini ada nggak purchase gitu ya Kang ya akunnya ya Kang ya. Iya. Proses. Intinya itu tuh buat nunjukin ini uang masuk atau keluar gitu. Terus kalau VAT purchase salah nggak Kang kalau VAT purchase? Kalau VAT purchase gitu. Kalau akun name-nya VAT purchase. Saya nggak tahu sih Kang VAT purchase itu apaan. Jadi intinya gini, invoice dan bill itu nanti berbeda di itu. Pertama di akun tab-nya, yang satunya sales, satunya purchase. Terus penempatan kredit debit. Jadi kalau yang di debit itu misalnya ini nih, misal yang dibuka kantor kan ini bill. AR itu kan defaultnya di kredit. Nah, kalau di bill dia kan di kredit, kalau di invoice nanti dia ada di debit gitu. Nah, gimana Kang? Boleh diulang gak Kang? Gini, kayak yang diliatin Kang Torik ini kan halaman bill ya. Nah, ya. Di bagian journal item di AR Tasya itu kan nominalnya ada di section di kolom kredit, ya kan, 400.000 itu. Nominalnya di kolom. Ya, dia kan di kredit itu bill. Kalau invoice nanti AR itu ada di bagian debit gitu. Ini proyeknya untuk dipakai internal 79 Kang ya? Iya Kang, ini untuk kita biar bisa mengakses dua aplikasinya, biar kita lebih paham aja Kang dulu. Oh, gitu. Oke, mungkin yang dari Kang Eko masih bingung ya bedanya sales sama purchase. Di sini tuh aku udah nemu nih contohnya. Nah, ini kan di sini customer Tasya sales. Semisalnya ini toko web ini Tasya sales lah ya. Nah, nanti di yang ngebedain mana invoice mana bill itu tuh dari sininya. Semisalnya kalau invoice itu dia akun receivable, dia akunnya yang mana nih. Nah, kalau bill itu tuh ada di menu yang satunya lagi. Nah, dia tuh ada akun payable. Nah, ini kita dapat dari mana? Nah, itu tuh dapatnya dari chart of account. Atau di Udu itu ada nggak COA atau chart of account? Ya, ada Kang. Nah, itu nanti settingannya ada di COA itu untuk membedain mana kredit lagi, mana invoice, mana buat yang bill. Nah, di sini tuh ada yang namanya balance sheet sama PL. Ini juga perlu di ekspor lagi. Apa sih bedanya PL sama BSA ini?
Ini menurut aku karena udah jauh banget sama yang di Udu, untuk perbedaan ini mungkin dari Kang Nasir atau teman-teman yang lain bisa explore sendiri gitu. Soalnya ini definisi untuk report type ini beda gitu sama yang di Udu. Terus ke mana ya? Lalu bedanya apalagi sih invoice sama bill? Kan invoice itu uang masuk ya kalau nggak salah ya. Uang masuk apa uang keluar? Aku lupa. Ya pokoknya uang masuk, terus kalau yang bill itu dia uang keluar gitu loh, kita bayar. Nah yang bedanya lagi selain AR, tadi yang disebutin Kang Eko itu journal item, dia itu kan berpindah nih. Kalau di invoice kita bisa lihat AR itu ada di debit, terus harga produknya itu ada di kredit. Nah kalau di bill ini kebalik, di mana harga produk sama taxes itu dia masuknya ke debit. Kalau AR dia itu pindahnya ke kredit. Mungkin di Udu juga udah otomatis untuk perhitungan ini. Lalu ada yang tanyain dulu nggak ke di bill ini sebelum masuk ke register payment? Ini bentar Kang, saya masih belum paham yang tadi Kang. Saya sambil coba soalnya ini kan bentar ya. Boleh. Biar langsung nangkep gitu Kang saya Kang. Punten tadi untuk itunya Kang, sorry. Untuk kalau di bill tuh harga produknya itu masuk ke kredit ya Kang ya? Harga produk itu dia masuknya ke debit. Halo. Ya gimana? Agak putus. Harga produknya masuk. Suara saya putus-putus Kang. Iya. Bentar. Masih putus-putus nggak? Udah aman sih. Halo. Oh ya sama sih Kang. Jadi untuk harga produknya masuk ke debit ya. Terus ke itunya masuk ke kredit biar balance. Iya kalau yang terus apa namanya? Nah untuk apa namanya? Untuk akunnya tadi wajib itu ya Kang ya. Kalau apa namanya? Kalau yang bill itu harus purchasing gitu ya Kang ya. Iya tipenya dia itu purchase. Sama VAT purchase beda nggak? Soalnya kalau di apa namanya? Apa harus bikin sendiri ya? Soalnya kalau di itu namanya VAT purchase gitu Kang. Baik ya. Harusnya sama sih. Iya sih sama. Oh ya oke lanjut Kang. Nah dari bill ini kan kita
udah ibaratnya udah confirm lah ya untuk bill-nya. Nah, sama bill tuh dia tuh punya register payment sama debit note. Debit note ini juga belum ada sih menunya. Ini tuh nggak jauh beda sama credit note. Jadi untuk yang register payment itu sebenarnya sama, tapi dia tuh bakal masuk ke vendor payment. Jadi customer-nya itu ngambilnya dari vendor, bukan customer gitu. Kan di Udu juga ada ya vendor bill. Nah, si orangnya Ya, atau ada. ininya dia tuh ngambilnya dari vendor. Ini tuh menu vendornya juga belum bisa sih, masih kosong. Jadi nggak bisa di-show gitu. Untuk yang register payment kan tadi udah dijelasin ya, itu sama aja sih kegunaannya, cuman dibedain menunya aja sama saya sama kita tuh. Mungkin ke ini kali ya, ke credit note. Nah, ke credit note ini tuh dia tuh kembali dari invoice. Jadi misalnya invoice-nya udah dibuat, tapi ternyata saya pengen balik deh uangnya atau barangnya gitu. Nah itu tuh ada yang namanya credit note atau pembaliknya dari invoice. Jadi untuk kayak account itu tuh dia sama banget kayak invoice. Jadi kalau Itu semacam refund gitu ya Kang ya, berarti ya? gimana? Nggak jadi beli gitu ya? Nggak jadi... Return lah. Gimana Kang? Ya kayak barang retur kan. Oh ya gitu. Ya, jadi saya pengen kembaliin. Cuman di sini tuh jujur kita tuh masih bingung apakah credit note ini bisa full return atau bisa parsial. Jadi sebagian-sebagian. Oh iya betul. Itu tuh juga mungkin perlu diakalin lagi sama tim Udu sekarang. Kalau parsial itu tuh harus dijagain nih, si quantity atau harga barangnya itu nggak boleh dirubah atau lebih lah dari harga invoice. Takutnya ada user yang gimana gitu ya, ubah. Ya. Nah itu tuh perlu dijagain. Nah itu masih kalau, bisa diubah ya Kang ya? Iya kalau dari sekarang itu masih bisa dirubah. Nah kalau ini kan dari invoice itu dia bisa klik credit note ya. Nah itu tuh bisa langsung klik kan. Nah bedanya apa sih invoice sama credit note itu? Bedanya itu ada di journal item. Jadi yang awalnya yang harusnya ada di kredit, harga barang di kredit itu balik ke debit. Ya. Itu kayak bill lah journal item itu kembalikan debit. Tapi kalau untuk nama akunnya sama nih, masih sales. Salesnya sih ini masih sales. Nah kalau ini itu aku nggak tahu ya kedepannya bakal ada register payment juga. Register payment. Ada tombol yang lain atau enggak. Nah kalau register payment itu ya sama aja gitu, di 3 menu itu bakal tetap ada. Itu aja sih yang bedanya kalau invoice bill sama ada lagi nggak? Kalau berarti di aplikasinya Kang Torik ini untuk kredit note tuh bisa parsial ya Kang ya? Iya untuk sekarang bisa. Kalau di Udu masih belum bisa kayaknya. Masih full ya? Ya satu invoice gitu, harus di reverse semua. Iya itu tuh ini juga masih setengah sih implementasi kita. Nah sekarang ke reportingnya mungkin ya Kang ya? Reporting menu apa tuh kalau di Udu? Nah reporting tuh saya nggak paham tuh Kang sebenarnya. Yang benar tuh pencatatannya kalau di akunting tuh seperti apa gitu saya nggak tahu tuh Kang. Soalnya di apa namanya di Udu tuh ada banyak jenis reportingnya, kayak ada general ledger gitu kayak pencatatan uang masuk uang keluar gitu Kang. Terus sama balance sheet tadi. Oh yang tipe akunnya itu ya? Balance sheet atau PL. Kalau balance sheet itu jadi harus balance gitu Kang, nggak boleh minus gitu seperti kata Kang Eko tadi kayaknya. Kalau general ledger tuh kayak
ya udah uang masuk berapa, uang keluar berapa gitu Kang. Oh, itu Hitungannya. bisa bebas ya. Saya nggak tahu apa namanya. Saya kan nggak pernah lihat akunting ya Kang ya. Jadi saya yang benar tuh catatannya seperti apa gitu. Nah gitu mungkin Bang. Jadi saya Kalau lihat aja gitu. pencatatan tuh sebenarnya ada 2 step. Yang pertama kita bisa catat manual kayak gini. Kayak kita dapat akunnya dari mana, partnernya di apa, profit atau cost centernya di apa, nama lagi itemnya. Nah, cuman di sini tuh ada cara kedua, itu kan dari invoice, credit note, sama bill. Nah, Kalau ya, akan perhatiin kan numbernya ini beda-beda ya, ada yang dari bill, invoice, ya, ya. credit note. Nah, jadi journal entry atau jurnal di Udo itu dia ke generate-nya dari mana? Itu ketika invoice-nya udah statusnya confirm. Ya, ya betul Kang. Ketika udah confirm si jurnal entry itu dia bakal kebuat nih. Nah, untuk jurnal itemnya itu dapat dari mana? Itu dari invoice yang tag jurnal item. Nah, nanti pencatatannya bakal taruh ke sini nih, nyimpannya di sini. Cuman aku kurang tahu nih yang tadi yang tipe apa itu balance sheet sama P dan L itu. Soalnya pas aku implementasi jurnal entry itu tuh nggak ada gitu untuk pencatatan itu. Oh, oke Kang. Kredit limit. Nah, untuk kredit limit nih di Udo ada nggak ya, bentar? Customer ya. Punten tadi kredit limit tuh buat limit customernya ya Kang ya. Jadi maksimal pembayarannya sekian gitu ya. Iya. Itu limit pembayarannya Kang ya. Iya, betul. Di invoice juga ada sih. Jadi misal customer siapa, terus ketika kita beli produk gitu, itu tuh dia ada limitnya. Sebenarnya kita Nah itu secara fungsinya buat apa ya Kang? Kalau bisa apa namanya? Kalau emang bisa full gitu, kenapa di limit gitu Kang? Saya nggak ngerti nih. jadi kalau di Fico ini atau aplikasi itu dia tuh ada menu customer kan. Nah, kredit limit itu dibatasi biar si user tuh nggak semena-mena lah untuk masukin produknya gitu apa aja. Nah, untuk yang dia dapat dari mana kredit limitnya juga aku belum tahu nih dapatnya dari mana. Apakah dia masukin sendiri atau dari bank gitu dia transfer ke sini, itu aku nggak tahu nih. Oh, jadi intinya itu buat ngelimit biar customer tidak nginput ngasal gitu ya Kang ya. Iya, kan kalau kayak gini kan dia mesen 1.000 nih. Jadi dia nggak mungkin beli 1.000 biji gitu kan, harganya kemahalan gitu ya. Apa gimana Kang? Itu lebih ke ngejagain si ininya sih, quantity dari barangnya. Misalkan tiba-tiba ada yang mesen 1.000, nah itu tuh statusnya misal masih pending nih, nggak dibayar-bayar. Itu kan kuantitinya bakal berkurang ya. Nah, terus Iya. ada user lain pengen beli, ternyata barang itu udah habis. Padahal kan kenyataannya dia tuh belum dibayar, belum diapain ya. Oh, iya, betul. Paham. Nah, mulai tercerahkan ini Kang tentang invoice, bill sama credit note. Waduh. Kemarin saya sama Taira tuh credit note tuh emang ngiranya tuh emang barang return, soalnya dia di journal entries tuh jadi minus gitu Kang. Jadi minus gitu. Oh. Ini kayaknya ngembaliin barang deh, soalnya tadi debit sekarang kredit gitu.
Bentar. Iya sih, itu pembalik dari invoice credit note. Tapi credit note itu bukannya memang buat itu ya, Tom? Buat balikin barang ya? Iya, bisa juga buat balikin barang atau kita input manual juga bisa. Jadi nggak ada produknya gitu. Tapi kalau di Adobe dia, Kalau kalau di di Adobe Adobe, dia jadi tetap balance gitu. iya tetap balance. Apa ya, balance ya, tapi jatuhnya ini nggak sih, jadi rugi nggak sih di profit and loss-nya? Gimana? Harusnya kalau misalnya nanyain balance atau enggak, tetap balance sih, tapi dia jatuhnya loss nggak sih di profit and loss-nya? Iya, emang bakal kayak gitu. Jadi Bener kan itu kalau itu? triggernya harus dari invoice kan, mau nggak mau. Jadi kita tuh sebenarnya nggak boleh nih ngebuat credit note sembarangan gitu. Ya kan harus balikinnya dari menu invoice, baru kita balikin credit note. Jadi itu tuh biar ngejaga si balance juga, sama si yang tadi, yang credit limit itu tuh biar dibalikin ke semulanya berapa. Sama ini Kang, saya tertarik sama yang tadi tuh, sama yang apa namanya, barang yang belum dibayar. Jadi kan itu apa namanya, misalnya ada vendor nih mau beli barang saya 1.000, terus ada itu kan ada tanggal pembayarannya harus kapan gitu ya, kayak due time-nya gitu, due Iya. bill-nya gitu. Nah itu misalnya masih lama tuh, terus over. Nah itu berarti di Akang tuh ada itu nggak, ada penanganan itu nggak? Jadi kalau over barangnya dibalikin atau gimana gitu, biar barangnya tuh tetap ada, misal ada orang mau beli, jadi barangnya 1.000 tuh ke update gitu. Oh jadi ada user A itu dia beli 1.000 barang, langsung habis gitu, tapi dia bayarnya tuh nanti aja gitu. Masih Nah lama ya juga kan betul, ya. Nah terus ada masih lama. tiba-tiba user nih pengen beli barang yang sama, tapi stoknya tuh udah diborong nih 1.000 sama dia. Apakah ada Nah, penanganan apa enggak? Jawabannya ya. nggak ada. Nggak ada. Jadi langsung diambil aja stoknya. Dan itu tuh ngaruhnya siapa tahu ya, aku di tengah-tengah invoice ini ternyata stoknya nambah. Itu tuh ada di menu inventory. Untuk penambahan stok atau gimana itu ada di inventory. Ya. Nah, untuk sistemnya tuh kan biasanya gimana, Kang? Nah, kalau barangnya tuh dibayar ketika sampai atau apa gimana, Kang? Itu tergantung perusahaannya masing-masing ya. Iya sih, kalau di sini itu kita bisa kayak ngupload dokumen, terus kita masukin nih bayarnya berapa nih, terus nanti ada paymentnya pakai apa. Nah nanti kan di sini ada in progress ya, kalau kita udah bayar nih segini 10.000, terus pakai bank BCA, nanti in progress, nanti si admin tuh bakal ngecek udah masuk apa enggak. Kalau udah masuk dia paid. Nah untuk yang parsial ini tuh dia belum ada nih, harusnya ada di tengah-tengah. Dia tuh bayarnya setengah dari harga yang dijanjikan dari invoice gitu. Bentar, Kang. Kok saya ada misalnya saya bikin invoice nih. Okay. Kayak seperti Kang Tori tadi contohkan. Terus register payment ya. Iya. Yeah. Terus nge-register payment. Nah, itu sebenarnya si customer itu bayar tapi belum divalidasi gitu ya, Kang ya? Iya, belum divalidasi. Sama si akuntannya, si akuntingnya, sama si adminnya tadi. Iya. Ya harusnya kayak gitu, ini kan nanti ada menuin. Nah amount ini kita bisa masukin.
Semisalnya di sini Mondu ini udah diintegrasi. Ini kan 25.700. Nah, Mondunya itu kita masukin 20.000. Oh, ini belum ada validasinya. Nah, untuk yang register payment itu kita pas create itu bisa setengahnya gitu. 15.000 contoh. Ini juga bisa, tapi kalau lebih aku nggak tahu ya, di sini belum ada validasinya dari FE. Nah, sini Mondunya 25.000. Itu tercatat di journal entries ketika status apa tadi Kang? Kalau invoice itu confirm. Oh, nge-confirm itu sudah masuk ke ke journal entries ya, baru divalidasi ke bayar masuk, sudah masuk apa belum sama si adminnya ya. Nah, ketika kita confirm, nah pembayaran kan unpaid nih. Nah, kita tuh perlu buat dulu si register payment-nya. Jadi uang itu belum diapa-apain gitu. Kita perlu buat ini dulu, register payment-nya. Oke. Invoice kesehatan. Oke. Paham. Berarti kalau di Kang Torik ini secara secara kayak mau lihat profit dan loss-nya itu masih belum ada ya Kang, reportingnya ya Kang ya? Iya, belum ada. Masih sampai ke tahap jurnal entry-nya aja sih. Oke, paham Kang. Ada lagi nggak yang terkait invoice bill credit note ini? Aku ada Kang, tapi dari Kang Lasya dulu. Mau nanya dulu. Kang, Dari saya cukup deh, langsung ke Taira aja. Oke, Kang Torik, maaf, mau minta dijelasin flow-nya Kang. Maksudnya gini ya, kan di akuntansi tadi benar ya, ada invoices yang gitu-gitu. Bisa minta tolong dijelasin, berarti harus ada proses apa dulu, entah itu kayak beli dulu atau jual dulu, sehingga bisa menghasilkan si balance sheet atau nggak si profit and loss itu Kang. Itu untuk gambaran kita secara garis besarnya gitu. Jadi nanti teman-teman yang lain nanti ngikutin garis besar itu untuk membuat sampai balance sheet atau si profit and loss itu Kang. Boleh Kang mau nyinggung ke inventory juga boleh. Nanti mungkin dari inventory ada pertanyaan juga mungkin dari Kang Yana gitu. Dilanjutkan. Betul Kang? Aduh, boleh. Aku tahu kok Kang Torik baik banget. Best lah. Terbang best nih dari kuliahan nih. Kamu mau ngerjain unit tes aku nggak, Ra? Boleh, tapi ngomong ke Lina tapi katanya mau ditarik sama Kang Masuk nggak boleh, Oke, berarti pertama-tama gimana sih cara buat invoice kali ya? Iya, enggak. Maksudnya dari flow pertama, apakah akan ada invoice dulu atau mungkin bill dulu gitu? Itu kan kayak kita perlu tahu. Oh, sama ini kan aku saya nggak lihat gitu tadi. Kalau di accounting tahu saya itu harus ada inisiasi modal nggak sih? Atau nggak perlu? Modal buat si customer-nya. Nggak, modal kita yang jualan. Ini aplikasi buat jualan bukan? Atau beda lagi?
lebih ke kita ini sih kayak gudang aja sih. Ra. Oh, iya 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 iya. Iya. Oh, ya udah Bang, bahas di aja dijelasin kayak di awalnya apakah bill dulu atau invoice dulu, terus nanti hasil si invoice atau si billnya itu akan dimasukkan di mana dan seperti apa gitu kan. Mata. Boleh kan? Dilanjut aja kan? Boleh, jadi pertama kan ada invoice sama bill. Apa sih yang didahuluin? Sebenarnya itu sah-sah aja nih mau bill dulu, mau invoice dulu. Soalnya kan kalau bill itu pembelian ya. Kita tuh beli produk ke siapa gitu. Nah, kalau invoice itu kita jual produk. Untuk tak masuk ke tahap invoice, apa sih yang perlu disiapin? Kalau di kita itu, lagi 503. Kalau di kita itu, kita perlu nyiapin si customer-nya sama si branch. Branch itu tuh kayak, dia tuh cabang mana. Ini cabang, misal cabang Bandung, cabang Surabaya, itu perlu ada juga. Itu tuh untuk apa? Perlu ada cabang sama customer untuk nentuin si produknya. Jadi kalau nggak ada cabang, kita nggak bisa beli atau ngejual produk. Soalnya kita nggak tahu nih di cabang ini tuh stoknya ada berapa. Nah, untuk ngelihat si stok ini atau produk itu tuh ada di menu. Wah. Ini lagi nanti. Nah, kita tuh bisa ngelihatnya dari menu inventory. Inventory itu ada beberapa, kalau di kita tuh ada dibagi 3, dibagi 3 kategori. Yang pertama ada produk kategori, varian, sama produk. Nah, satu kategori ini bisa punya banyak varian. Satu varian bisa punya banyak produk. Kayak Indofood nih punya Indomie, produknya apa aja. Nah, itu kayak gitu. Nah, di produk ini nggak bisa dibuka lagi. Produk ini tuh di dalamnya kayak stok, terus taxes-nya, harga produk, dan itu detail-detail untuk untuk produk itu tuh ada di menu produk. Semisalnya nih di produk itu kita nggak nyantumin tax, itu tuh kita bakal ngambil ke produk varian untuk taxes-nya. Semisalnya taxes-nya nggak ada juga nih di varian, kita ngambil lagi nih di kategori. Di kategori nggak ada, kita ngambil lagi ke ini, cabangnya langsung. Kalau di kita tuh sebutnya accounting config-nya lah, default dari sananya tuh berapa teksnya. Misal teksnya dari pusatnya 12. Ya udah dari accounting config itu bakal ngirim ke produk Texas default itu 12. Contoh misalnya masuk ini review. Nggak bisa lah ini. Nah, untuk yang misal akun, terus ada UOM, terus ada taxes-nya itu apa, itu tuh nanti disettingnya dari menu si produk ini. Jadi misalnya kalau yang tadi nggak ada nih kayak UOM segala macam, itu bakal loncat nih ke parent-nya. Di parent nggak ada, loncat lagi ke parent lagi. Parent-nya nggak ada, loncat lagi ke parent. Nah, terus saya sampai situ sampai mentok ke accounting config untuk yang default-nya banget ya. Nah, kalau di kita itu di sini tuh selain yang ini, di sini tuh ada jurnal. Jurnal itu buat apa? Itu tuh batas kita ngebuat invoice. Nah, batasnya semisalnya kita bikin invoice tanggal 15 Agustus nih. Ternyata jurnalnya itu di lock tanggal 3 bulan 9.
Jadi kita nggak bisa nih ngebuat invoice di tanggal segitu, di tanggal 15 Agustus ini kita nggak bisa. Nah, yang mana ya? Sales aktif. Nah, di sini dia tuh di lock nih tanggal 3 bulan 9. Jadi kita nggak bisa nih ngebuat invoice di tanggal 3 atau sebelumnya. Nah, kalau kita lebih, itu baru bisa nih ngebuat si invoice. Lalu untuk settingan yang ini nggak ada. Aduh, lagi batuk. Nah, jadi untuk settingan yang ini tuh kita settingnya dari produk varian. Kalau yang sales ya. Nah, yang ini tuh kita dapatnya di produk varian terkait akunnya dia tuh apa termasuknya. Itu bisa dicek aja di Udu. Itu tuh ada di ada produk nggak ya di Udu tuh? Ada kan? Ada harusnya. Nah, itu di produk itu kita bisa setting nih akunnya dia tipenya apa. Kan di sini sales ya. Itu bisa kita disetting lah di situ. Nah, kenapa di sini settingannya yang produk ditaruh di kredit, yang AR ini misalnya ada AR ya. Ini lagi nggak ada AR. AR itu ditaruh di debit. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kan kita ngeluarin barang ya. Jadi kita tuh harus ngebayar lah si barang tersebut sama termasuk si pajak-pajaknya. Dan ini juga harus balance. Kalau kita nggak balance kan kita nggak bisa buat nih si invoice-nya. Jadi kita perlu ngebuat si journal item ini balance. Lalu untuk yang taxes ini defaultnya itu kita punya master datanya masing-masing sih untuk tax tuh. Nah, di sini ada tax. Nah, kita punya defaultnya nih 12. Ini dari accounting config. Kalau misalnya produknya nggak punya tax, kita bakal ngambil yang ini. Lalu nggak lupa juga di sini ada diskon. Diskon ini tuh dia potongan ketika kita beli barang ya. Nah, nanti masuk juga ke sini. Dia taruhnya bakal ke debit. Untuk akunnya juga di sini juga nanti ada settingannya di produk. Dia tuh termasuk ke diskon yang mana gitu. Kan kalau di sini diskonnya sales refund. Nah, deskripsinya itu Tasya produk 1. Tasya produk 1 itu nama produknya gitu. Untuk akunnya itu dari sales refund. Terus ketika udah semua di ini payment method. Kalau di Udu juga ada payment method sama payment terms enggak? Ada. Ada ya? Kan tadi aku masih jaga kenapa yang waktu ada diskon sama yang waktu apa sih yang 1.000 sama 9.000 tapi dia jatuhnya nggak balance ya? Atau gimana itu tuh? Ini nggak punya AR akunnya, customer-nya nggak punya AR. Harusnya ada AR di situ tuh berarti ingat sebagai pembalance. Oh gitu. Oh ya paham. Punya AR. Oh oke. Ini kan default dari customer. Nah kalau misalnya di berarti kan ya si akuntansinya tuh gimana ya kan kemarin tuh ada kendala juga di kita tuh ketika kalau yang cash oke lah masih kadang balance tapi ketika di bank itu jadi ada balance gak balance gitu kadang itu apakah ada integrasi yang harus diperhatikan atau gimana kan? Di bank ya, bank apa? Boleh Kang Nasir disampaikan yang maksud saya mungkin Kang Nasir dia paham biar lebih jelas. Jadi gini Kang, kemarin kan saya nyoba sama Taida tuh nyoba di restorannya teh ya, pembayarannya menggunakan bank gitu Kang. Nah ternyata ketika kita menggunakan bank tuh dia nggak kredit debitnya tuh dia ngisi debitnya doang Kang, jadi nggak kredit, jadi nggak balance gitu Kang, nggak tercatat gitu. Kalau kita bikin invoice sendiri kan tadi otomatis ya Kang ya, jadi kalau
beli barangnya sekian, kreditnya sekian gitu. Nah, kalau kita beli dari restoran kemarin pas pembayaran menggunakan bank tuh nggak itu Kang, Nggak nggak balance. balance gitu. Nah, itu betul kata Teira, kayaknya butuh integrasi lagi tuh Teh. Itu Harusnya maksudnya ke bill ya. ke invoice itu Kang, invoice kan Masih dari invoice restoran ya, ngejual barang. Nah, tadi itu kan kenapa nggak balance itu ada beberapa kemungkinan sih Kang, itu perlu di tracing lebih lanjut. Dan kalau di sini customernya dia toko web 1, dia nggak punya HR, jadi kan otomatis dia nggak balance nih. Itu yang pertama. Nah, gitu. Itu customernya perlu dicek dulu nih, dia punya akun apa enggak, punya HR apa enggak. Nah, yang kedua kita perlu lihat juga nih akun produknya, dia ada apa enggak. Itu juga emang perlu dicek sih satu-satu akun setiap barang atau customernya itu dia punya enggak. Kalau semisalnya nggak punya, itu bisa jadi masalah di situ. Kalau semisalnya semua udah diisi tapi masih nggak balance, itu perlu dicek bener nggak AR-nya tuh di debit, terus barang-barang yang lainnya kayak harga produk sama PPN ini taruhnya di kredit. Itu perlu dicek juga. Kalau emang kebalik atau yang satu pindah nih tiba-tiba di debit, itu perlu dicek itu amount-nya minus nggak. Kalau minus emang bakal ke debit, atau malah kebalikannya gitu, dia bakal pindah. Itu perlu dicek juga. Yang pertama itu akunnya ada apa enggak, terus yang kedua amount-nya itu dia minus apa enggak, itu perlu dicek. Nah kan kalau misalnya nggak balance nih kayak yang barusan ya kasusnya kan. Terus kita tambahin gitu biar balance, itu diperbolehkan kan? Sebenarnya itu tuh nggak boleh, cuman kemarin tuh dari PM ku tuh buat ngakalin si customer ini nggak ada air, itu boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tapi secara akuntansi itu nggak boleh. Jadi misalnya kita harganya berapa di jurnalnya gitu, ya udah saya tambahin 10.000 di sini biar balance kayak gini kan, itu nggak boleh. Jadi hanya untuk case spesial saja ya kan? Ya kayak AR nggak punya, terus akun yang produk dia nggak punya, itu sebenarnya boleh, cuman perlu mending make sure lagi aja. Mending tambahin dulu deh di produknya gitu, akunnya apa, atau di customer nih tambahin dulu deh akunnya. Oke kan, paham. Kalau akunting emang agak ini ya, agak riskan ya. Kita harus tahu debit kreditnya juga sih kalau kayak gitu. Nah kan, Emang misalnya pusing banget. tiba-tiba ini nambahin akun gitu, kan kita bakal ketahuan kan, bakal kecek nih di invoice, ini akunnya bener nggak ini, atau ke customernya gitu, ini customer ini akunnya yang ini kan bakal dicek juga. Betul sih kan. Oke. Kalau dari sisi akunting, aku kayaknya belum ada pertanyaan lagi sih. Tapi kayaknya emang harus ada yang dieksplor lagi buat biar bisa jadi tanya lagi ke Kang Torik. Mungkin dari Kang Nasir atau Kang Rizal mau nanya ke Kang Torik ya mengenai akunting ini. Nanti soalnya saya ada mau nanya lagi soal produk gitu. Takutnya udah beda ranah gitu. Boleh, Kang Rizal? Sebenarnya ada sih Teh, cuman di segi di segi reporting boleh saya share screen nggak? Tapi Kang Torik masih belum sampai ke situ juga kayaknya. Tapi nggak apa-apa deh, mungkin dari Kang Torik ada ada pandangan gitu ya. Oh, boleh. Izin share screen-nya Kang ya. Boleh. Kalau sama Kang Toriknya nyantai Kang. Baik banget Kang Torik kebetulan. Oke, siap. Maaf Kang, ada daerah yang Kang Torik baik banget. Betul deh. Astaga. sampai ngechat saya juga ya, toxic banget Kang Torik. Aduh, Masya Allah baik ya. Ya Allah, ngelem victim mulu dah.
Mangga Kang Nasir. Halo Kang Nasir. Halo, halo. Tadi mau tanya langsung aja Kang, mau subscribe kan? Sorry Kang, keputus. Tes. Ada Kang Nasir. Udah aman, aman. Izin ulang lagi kali ya. Sudah muncul belum Kang? Belum. Ada sih, cuman nggak muncul ya. Di yang lain muncul nggak set screen? Nggak muncul. Di saya juga belum kan. Buat. Anjir. Kang, kalau saya perlu bantuan subscribe, bisa diminta tolong sama Kang Rizky. Dibantuin aja. Siapa tahu memang berat. Kayaknya di situ dah. Coba sekali lagi ya Teh ya. Share screen, kalau putus berarti minta bantuan mungkin. Halo. Suara saya ada kan? Enggak boleh. Iya. Ada Kang. Ada aman. Sudah muncul belum Kang? Di aku belum. Nah, udah. Sudah muncul ya Kang ya? Udah ada. Nah, di sini tuh ada beberapa invoice gitu Kang. Nah,
invoice ini tuh biasanya tuh ketika saya bikin invoice dan tuh masuk ke sini Kang. Nah cuman bedanya kalau di ini tahap reporting ya Kang ya. Bedanya tuh kalau di apa namanya pas pembayaran lewat apa namanya lewat restoran gitu, datanya tuh kayak rapi gitu Kang. Jadi pasti ngebalance gitu ketika kita bikin invoice ini. Nah, POS langsung ngebikin debitnya gitu Kang. Jadi kan harusnya balance ini. Terus ada 1,62 di sini ada ininya pembayarannya juga gitu. Jadi untuk reporting kalau yang ini emang waktu itu emang belum balance Kang, belum terintegrasi. Jadi ini emang belum ada itunya Kang, kayak ininya. Nah bedanya tuh ketika saya bikin invoice sendiri dari Udu, nah dia nggak bisa balance Kang secara reporting. Nah misalnya saya ini ada invoice 08 nih, nah dia nggak ada gitu Kang di sininya. Nggak masuk ke kredit ya? Catatannya iya langsung masuk ke debit semua ya nih, ke debit semua gitu Kang. Tapi kalau saya lihat di invoice-nya, di jurnal itemnya tuh sama, bener Kang ini. Apa emang begitu ya catatannya ya? Nah ini Kang, Wih, ini sama kayak Kang iya sama. tadi. Coba balik lagi Kang. Gimana, Balik Kang? lagi ke yang nggak balance itu. Ini yang nggak balance Kang. Maksudnya di catatannya tuh nggak ada gitu Kang. Si invoice itunya nggak ada di kredit. Ya invoice paymentnya, bentar saya lihat dulu ya. Ya ini kan harusnya ketika bikin invoice tuh, misalnya ini 10. Nah di sini tuh ada kode paymentnya. Nah kode paymentnya yang nggak muncul Kang di apa namanya di reporting. Kalau di secara beli lewat restoran tuh dia muncul. Jadi ini apa namanya kreditnya. Nah ini untuk paymentnya gitu Kang, kode paymentnya. Nah kalau secara kita bikin akun invoice sendiri tuh di sini nggak muncul. Nah ini nih ketika kita bikin invoice sendiri nih. Jadi dia muncul invoice-nya aja, apa namanya paymentnya nggak muncul gitu Kang. Jadi nggak ada jadi di sini Kang. Kalau yang aku lihat ini si akun payment yang tadi nggak ada itu nggak masuk ke ini sih AR-nya. Bentar. AR. Oh ini, AR-nya aja yang masuk ya. Jadi AR-nya ada ini Kang. Voice. Nah, secara detail tuh, nah ininya yang nggak masuk berarti Kang. Yang Jadi mana yang detail pembeliannya nggak masuk. Jadi dia masuk reporting. Coba itu digeser, ada apa itu? Ada kalender. Yang mana Kang? Di yang invoice-nya. Oh yang ini tadi ya. Yang ini Kang. Iya. Nah ini cut off ini kalau kita ngapain? Nah ini belum saya lihat juga nih.
Destination. Apa jangan-jangan belum dibayar ya ini? Ketika kamu bayar si ini, invoice ini, si produk Ya. sama pajaknya itu masuk nggak? Yang tiga item. Masuk Kang ini pajaknya? Masuk ya? Iya. Nah, dia secara reporting kayaknya salah, nggak tahu salahnya, nggak tahu gitu Kang. Dia yang masuk AR-nya aja di reportingnya. Kalau ini sih jujur aku kurang tahu ya yang reporting. Harusnya pasti dia masuk sih. Atau gini aja deh, nanti kamu cobain dari awal produknya diisi dulu gitu. Bener-bener dari awal nih kamu bikin produk, bikin account, beneran diisi, terus pas invoice, bikin register paymentnya juga, sampai paid aja. Nanti kamu lihat nih reportnya. Harusnya secara flow-nya kayak gitu sih. Dan bikin customer baru gitu Kang. Iya, coba dari awal. Gimana Kang Yana? Halo Kang. Iya, gimana? Ini masih di accounting ya? Iya, masih. Oke, sorry. Nggak apa-apa lanjut Kang kalau mau. Saya waktunya nggak lama sih Kang Nasir, punten pisan ini mah ya. Saya buru-buru banget, tapi saya mau nitip pertanyaan aja paling ke akang-akang. Terima kasih udah hadir di sini dan ngebantu tim kami ya. Hatur nuhun Kang Torik, sarang Kang Eko, hatur nuhun pisan Kang Hadir. Ini Kang, saya tuh kebagian di inventory. Kebetulan di inventory sama sebelumnya sama Kang Trisno. Nah, saya mau nanya aja karena mungkin secara general case untuk inventory sepertinya sama gitu ya, terlebih untuk obat dan makanan. Begini Kang, ada case di obat dan makanan itu kan sangat ketat ya peraturannya, terlebih untuk obat-obatan. Biasanya ketika kita menerima barang dari vendor itu ada yang namanya expire date yang pertama, yang kedua tuh ada namanya pengiriman barang kembali, tanggal pengiriman barang kembali, dan tanggal itu ditentukan oleh vendor. Jadi setiap vendor tuh punya tanggal pengembalian barang yang berbeda-beda. Dan yang ketiga itu kalau di obat itu ada izin edar. Nah, apakah di aplikasi yang akan pegang di inventory di sana juga ada pengaturan yang sama dengan case yang saya barusan sebutkan kan? Untuk yang case yang ini dulu kali ya, yang expire date-nya dulu. Kang Eko bisa ngakses ini nggak produk? Di aku nggak bisa. Apa Kang? Iya, Produk di inventory. Kalau expire date di UDU sudah nge-cover kebutuhan expire date Kang. Cuman ternyata ada kebutuhan terutama di farmasi, kebutuhan untuk bahwa produk itu harus di-report ke vendor pada tanggal yang ditentukan oleh vendor Kang. Dan reporting itu saya rasa tidak ada di UDU ya. Ada sih fiturnya tetapi itu general gitu kan. Misalnya gini, kita punya sebuah produk itu harus di-report ke vendor, misalnya sebulan sebelum tanggal kadaluarsa. Itu reporting ke vendor. Untuk apa? Kalau misalnya kita telat melaporkan ke vendor, maka vendor nggak akan menerima barang itu. Jadi itu ketentuan vendor. Jadi harus ada reporting.
Nah, bayangkan kalau misalnya kita punya banyak vendor, Kang. Itu kan bermasalah tuh ya. Artinya, aplikasi harus bisa nge-cover kebutuhan reporting. Jadi ada kayak automation report gitu ke gudang bahwa hari ini ada list produk yang harus di-report ke vendor gitu. Nah, itu ada nggak, Kang, kira-kira di sana? Fitur seperti itu. Ya, aku cek dulu ke DB-nya. Aku nggak bisa ngakses menunya ini. Oke, baik, Kang. Jadi intinya kita menambahkan atribut pada sebuah produk, yang mana atribut tersebut adalah tanggal kapan dia harus di-report, berikutnya adalah tanggal kapan dia misalnya izin edarnya itu habis gitu. Jadi fitur untuk menambahkan atribut tersebut dan dengan adanya atribut tersebut sehingga sistem itu bisa nge-report ke admin mengenai list barang yang harus di-report gitu kan. Baik itu atas dasar nomor izin edarnya yang habis atau tanggal pengembalian yang sudah ditentukan oleh vendor. Begitu kira-kira. Oke. Di sini tuh dia nggak punya di produk yang berjalan itu dia nggak punya nih kayak izin edarnya sampai kapan atau expire-nya kapan dan kapan dibalikin gitu ke vendornya masing-masing. Di sini tuh nggak ada gitu untuk batasan kayak gitu. Oke, baik kan. Oke, sorry kurang ini ya, kurang menjawab. Soalnya emang nggak ada di sini. Oke. Jadi kan bahwasanya faktanya di lapangan terkhusus untuk produk farmasi itu vendor itu menentukan batasan waktu kan. Jadi misalnya katakanlah produk A itu punya kadaluarsa tanggal 30. Nah, vendor itu menentukan bahwa 5 hari sebelum tanggal kadaluarsa produk itu harus di-report ke vendor. Untuk apa? Untuk dilakukan satu, diberi tindakan yang pertama kalau harus dikembaliin gitu. Produknya harus dikembaliin ke vendor, dikasih lagi ke vendor. Itu yang pertama. Yang kedua, produknya dikasih diskon, Kang, sama vendor. Gitu. Itu kalau produk di farmasi seperti itu ininya, case-nya. Nah, mungkin di makanan juga ada case seperti itu mungkin ya, tetapi kebutuhannya adalah bisa nggak dari tanggal pengembalian yang ditentukan itu ngasih report ke admin gitu. Jadi admin tuh tahu, oh hari ini ada barang yang harus dikembalikan nih ke vendor. Kira-kira barang apa saja tuh? Nah itu di aplikasi inventory ada nggak seperti itu yang bisa mengcover gitu kan? Kalau di inventory-nya sendiri sih nggak ada settingan untuk tanggal kapan dibalikin ke vendor atau yang terkait bonus diskon gitu ya. Cuman itu tuh mungkin bisa di-trigger lewat credit note sih, Kang. Jadi pencatatan dari invoice itu bisa dibalikin gitu. Atau dari debit note juga bisa gitu, dari bill. Kita beli barang, terus nanti kita balikin. Itu tapi nggak ada trigger tanggalnya harus kapan sih, itu manual. Karena kan begini sih Kang, kita tuh sekarang adalah meneliti UDU ya, ERP dalam hal ini UDU. Nah tujuan atau capaian yang ingin kita capai itu adalah kita menemukan gap antara kebutuhan bisnis dengan fitur yang disediakan oleh UDU. Nah harapannya adalah dengan temuan gap tersebut kita bisa istilahnya apa ya, memanfaatkan peluang gitu. Kekurangan apa yang bisa kita kembangkan, Kang, oleh 79 gitu. Misalnya kita mengembangkan modul atau mengembangkan apa istilahnya plugin gitu untuk menutupi kekurangan yang ada di UDU. Seperti itu, Kang, kira-kira. Tujuan awal penelitian kami ini. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya adalah saya yakin semuanya sama sih ya, inventory itu secara general sama gitu ya. Tapi kan bisnis itu punya kebutuhan spesifik terkait ERP. Nah, kira-kira di sana, Kang, itu ada ERP-nya automation ke produk IoT nggak, Kang? Produk IoT?
aku buat ini. Jujur ini inventory itu bukan tim kita sih yang buat. Oke Kang. Nggak ada sih. Nggak ada ya. Untuk produk editing ada. Oke deh, kalau gitu gini deh Kang. Mungkin saya karena tujuannya tadi mencari gap, mungkin kira-kira Akang karena berkecimpung di ERP sana gitu ya. Kira-kira kekurangan apa yang Akang temui di sana dan mungkin bisa kita kembangkan untuk ERP yang kita teliti, Kang? Oh, boleh. Mungkin lebih ke secara Oke. Kalau secara inventory bisa nggak, Kang? Inventory nanti mungkin sama Kang ini. Saya buru-buru soalnya. Oh, boleh. Mungkin inventory dulu kali ya. Nah, kira-kira kekurangan apa yang Akang temui di sana dan mungkin bisa kami coba pelajarin. Barangkali itu menjadi peluang untuk dikembangkan gitu, Kang. Kalau yang aku temuin selama menggunakan produk itu kan masuk ke inventory ya. Betul. Menurut aku tuh default ini tuh kayak kurang jelas. Kayak ada default text, diskonnya berapa. Itu kurang ngegambarin apakah setiap produk itu diskonnya sama atau teksnya itu gimana. Menurut aku ini tuh belum ngegambarin banget lah si diskon atau teksnya di setiap produk. Nah, produk ini tuh kalau yang di sini aku nggak tahu ya di Udunya sekarang gimana. Sekarang itu tuh kayak quantity sama price tuh price lagi, quantity harus manual kita merubahnya. Jadi aku pengennya kayak kuantitinya udah dibeli segini, ya udah gitu berkurang gitu, pada umumnya kan kayak gitu ya. Nah di sini tuh belum bisa. Cuman aku nggak tahu di Udu itu udah diimplementasi apa enggak. Nah untuk settingan default kan dari kategori, varian ke produk. Nah kategori sama varian ini tuh kayak ya oke lah ini kategorinya produknya dari Indofood, terus kategorinya apa aja. Tapi ini varian ini tuh apa gitu, mencerminkan apa gitu, apakah rasa gitu atau gimana, itu kan bisa masuk ke dalam produk gitu. Ini kayak apa ya, ngambur-ngamburin space aja gitu untuk produk sama produk varian. Kalau varian emang gitu deh Kang kayaknya. Bedain rasa Varian itu kayak warna, rasa, size semacam itu kan. Iya, tapi kayak menurut aku kayak ya apa ya, kayak ngambur-ngamburin space aja sih Kang. Kalau ini dari Kang Eko ada nggak? Apanya? Ada yang kurang nggak dari inventory produk ini? Ya, saya cuma fokus di Vico sih kan. Nggak tahu lah, nggak bisa waktu jawab. ini implementasi produk order kan ada produknya juga deh. Itu ada yang kurang nggak, kayak misal akun itu nggak punya default, jadi kadang kosong gitu. Itu saya mikirnya cuma karena itu kan data dummy juga kan ya. Kita ngebikinnya dikit-dikit itu kan bertahap. Itu yang data lama-lama emang kosong-kosong gitu kan. Iya nggak sih? Iya sih. Saya mikirnya saking kompleksnya aja sih, kayak misalnya apa tuh? Customer tuh ada yang nggak punya AR, ada yang kurang inilah, kurang itulah. Terus belum kita handle juga gitu kan, nggak divalidasi. Berarti terkait default ini ya? Iya. Default akunnya itu di produk itu kadang kosong untuk data lama. Berarti kan bawaannya juga emang kosong kan? Nah, aku takutnya di Udu ini terjadi kasus yang kayak tadi, dia tuh nggak punya AR di produknya atau akunnya lah. Itu juga perlu di make sure juga di setiap produk itu dia punya akun apa enggak. Kan kalau kayak tadi yang Kang Nasir jelasin tuh nggak balance ya jadinya. Nah itu perlu dicek juga nih, produknya emang punya akun apa enggak. Kayak gitu. Mungkin yang perlu di improve apa lagi ya? Ada nggak sih Kang Eko yang perlu di improve? Saya bingung sih Kang kalau ditanya gini, nggak pegang dokumen apa-apa gitu. Asli mana nggak bisa dibuka lagi produknya itu. Oke. Baik Kang. Mungkin sementara itu yang bisa saya coba ajukan pertanyaan mengenai tadi kekurangan dari aplikasi yang akan pegang hari ini. Mungkin sama ya, inventaris juga sama ya. Nggak jauh beda, mungkin sama yang Udu lakukan.
Nah, cuman objektif dari penelitian kami adalah itu Kang, jadi mencari gap antara fitur yang ditawarkan oleh Udu dan juga kebutuhan bisnis. Jadi gapnya apa, sehingga dari gapnya itu kita mencoba mencari peluang untuk dikembangkan. Gitu. Jadi kekurangan-kekurangan Udu yang kita temukan itu dianalisis untuk kemudian dikembangkan menjadi produk gitu Kang, entah itu plugin ataupun modul. Itu objektifnya Kang. Sebenarnya itu yang tujuan penelitian kami itu Kang. Keren. Kalau yang ini ada nggak Kang? Soalnya aku ragu di Udu tuh ada gitu. Kayak berat, terus setiap dosnya tuh berapa gitu. Itu ada Kang, ada ya? lengkap. Dan logikanya gini, Udu itu dikembangkan, ada Udu community dan itu dikembangkan oleh komunitas. Saya pikir karena dikembangkan oleh banyak orang ya, hampir semua kebutuhan bisnis ke cover gitu Kang. Tetapi ada bisnis-bisnis yang spesifik itu perlu penyesuaian. Seperti misalnya di farmasi itu punya aturan-aturan ketat terkait produk, terkait pengiriman dan segala macam. Maka kebutuhan spesifik ini apakah bisa dijawab oleh Udo gitu? Itu kan pertanyaan pentingnya. Apakah kebutuhan spesifik bisnis suatu bisnis bisa dijawab oleh Udo? Misalnya tadi ya, itu ada bisa nggak di produk itu misalnya menambahkan atribut tanggal kapan dia harus dikembalikan ke vendor. Itu kan kebutuhan spesifik dari sebuah bisnis. Nah, apakah itu bisa dijawab oleh Udo? Nah, itu yang kita cari justru Kang sebenarnya. Jadi secara garis besar antara aplikasi Akang dan aplikasi yang Udo ini kemungkinan sama gitu secara inventory, secara accounting. Tapi mungkin kita mencari apakah dari aplikasi Akang dan aplikasi kami ini bisa menjawab tantangan dinamika atau perubahan pasar yang terus berubah bertambah gitu kan. Dari yang waktu mungkin tahun lalu nggak ada tuh istilahnya IoT gitu ya. Nah hari ini kita kan ERP itu bisa connect ke IoT, connect ke sensor dan segala macam. Itu kan terus berkembang gitu kebutuhannya. Nah pertanyaannya adalah apakah aplikasi yang kita teliti itu bisa menjawab tantangan kebutuhan pasar gitu Kang. Oke, paham. Mungkin Kang Yana yang aku tuh nemu yang ini nih. Ini mungkin bisa jadi referensi ya buat modulnya. Jadi untuk perpindahan dari vendor ke vendor itu tuh emang nggak ada kapan sih di ininya. Tapi ini tuh ada nih untuk vendor produk gagal ini bisa dipindahin ke vendor satunya lagi. Nah di sini juga ini ada nih expired date ini. Cuman aku tuh belum tahu juga ya kapan expirednya apa enggak. Soalnya di sini juga nggak ada create-nya gitu. Mungkin ini bisa dibuat referensi, jadi ngebuat satu modul gitu untuk melihat nih histori perpindahan antara vendor A ke vendor B. Dan di sini juga ada pencatatan quantity segala macamnya. Waduh, triggernya dari mana ya? Dari sini kan? Oh iya. Oh triggernya dari sini sih kan. Tetap manual juga sih untuk perpindahan ini vendor. Oke. Baik Kang, paling itu yang bisa saya sampaikan mengenai tadi inventory. Nah, yang paling susah itu tadi Kang Nasir accounting ya. Karena kita ilmu accountingnya justru dangkal banget Kang. Mangga Kang Nasir dilanjut, ada Kang Nasir. Halo. Hilang ya. Kang Nasir sinyalnya suka ini ya, Kang Nasir. Halo Teh Ira, Kang Andika, mangga dilanjut untuk yang accounting. Oh iya, Kang Yana, Kang Torik, Kang Eko, dan semuanya. Ini teh sepertinya udah mau jam 5 juga sih. Kayaknya perlu di-cut dulu. Kayak kalau misalnya ada pertanyaan tambahan, entah itu dari inventory, barangkali nanti Kang Yana ada kepikiran nanya apa lagi. Nanti mungkin saya izin share nomor Kang Torik ya, Kang? Di grup ya? Boleh. Atau mau dimasukin ke grupnya sama Kang Eko gitu, jadi anak baru nih ya. Waduh, aku jadi anak baru lagi nih.
Iya, anak baru di UDU. Nanti kan Saya mau ini diwakilin promosi. Kang Torik aja deh. Apa gitu kan? Saya percayakan ke Kang Torik. Aduh, Kang kalau gitu nanti saya keenakan, nanti bisa saya bully anaknya Kang. Tuh kan Nggak apa-apa, emang toksik ya. Saya percaya Kang Emang Torik kuat. pikiran tuh toksik ya. Tuh, Masya Allah, katanya keren banget sih, katanya. Keren. Pikiran toksik banget guys. Ya, apa yang toksik? Kang Nasir, maaf, masih ada pertanyaan nggak ya? Atau mungkin 1-2 pertanyaan lagi boleh lah. Soalnya ini kita mepet ke jam cut juga sih, cut off juga. Jadi mungkin kalau misalnya emang ada pertanyaan yang kiranya akan panjang banget, mungkin bisa ditanyakan lewat chat ntar, Kang. Tapi kalau misalnya yang singkat boleh ditanyain sekarang aja, Kang. Mumpung masih ada. Kang Torik aman lah. Halo, Kang Nasir? Kok tiba-tiba nge-mute? Gampang ke Kang Torik, ntar kasih dodol juga. Dia mau kok. Sempat putus barusan deh. Boleh Kang Nasir, ada pertanyaan lagi gak ya? Eh, kalau seputar tadi yang apa namanya, yang invoice, credit note, terus sama bill, nah itu cukup jelas. Mungkin tadi saya udah note 2 poin dari Kang Torik yang bisa apa namanya, yang bisa dikembangkan dari di UDU ini. Mungkin yang pertama, ketika reverse invoice tuh datanya masih bisa diganti quantity atau harganya, dan itu sangat riskan, bisa merugikan salah satu pihak. Nah itu, terus yang kedua tuh mungkin yang tadi saat pembelian barang, misalnya dia udah pesen 30 hari, dia pesennya 30 hari yang akan datang, terus bayarnya juga segitu, tanggal 30 hari setelah pembelian juga, dan ternyata besoknya ada orang mau beli tuh, dan di inventory barangnya sudah keambil sama yang pertama, padahal itu barangnya masih ada di inventory. Nah itu mungkin catatan yang kedua dari saya. Kalau pertanyaan untuk yang tadi masih belum ada, Kang. Mungkin yang di reporting, tapi yang reporting juga masih belum jelas juga kayaknya. Yang reporting dari invoice itu sendiri tadi yang nggak balance, perlu diteliti lebih lanjut mungkin kali ya sama saya nanti ya. Mungkin ada poin lagi Kang dari Kang Torik yang menurut Kang Torik di UDU masih bisa dikembangkan lagi di tim kita ini, Kang. Selain 2 poin tadi. Apa ya? Kalau di UDU tuh dia bisa ngelihat detail final price-nya nggak sih? Gimana, Kang? Kalau di UDU bisa ngelihat detail final price-nya. Kayak kita udah nambahin beberapa produk gitu. Kan kita nggak tahu ya sebenarnya total tax-nya benar-benar totalnya itu berapa. Itu di UDU ada nggak? Mungkin aku sambil saving kali ya. Iya Kang, masih belum paham tuh maksudnya gimana Kang. Ada produk. Nah kayak gini kali ya. Nah di kita itu ada nih penjelasan tentang si produk ini. Kayak before tax-nya itu dia tuh berapa. Aku nggak tahu di UDU tuh udah implementasi apa enggak. Tapi ini satu hal yang bagus sih. Udah juga itu. Ya udah ada Kang. Jadi tax-nya berapa, terus harga barangnya itu berapa gitu ya Kang ya? Iya, total dari 2 produk ini sebenarnya. Oh kalau di sini persatuan gitu Kang, kayak harganya
harga sampo Sunslick 500, terus beli mie goreng 1.500, terus di bawah teks dari keduanya gitu. Oh, Hampir sama kali ya Kang ya. iya hampir sama. Oke, itu udah Enggak bagus sih. purchase. Ya, hampir sama. Itu sudah ada Kang. Oh, oke, udah ada. Itu nyentuh promotion juga nggak kan? Nah, di promotion tuh kayaknya belum ada di Kang di Udu. Kalau secara bikin invoice sendiri ya Iya. belum ada Kang kayaknya. Ini promotion juga Nggak ada potongan harga gitu nggak. oh, nggak ada. Sebenarnya ini have to nice sih kalau kamu punya promo gitu. Jadi misalnya vendor nih dia ngebuka promo untuk berapa tiket gitu. Nanti kita bisa apply. Aku nggak tahu lagi ini. Plus 31. Plus 131. Nah, jadi kita bisa gunain ini promo ini dari vendor itu. Misal vendornya apa ini? Tasya produk. Nah, Tasya produk tuh ketika aku apply dengan promo code, kita bisa dapat potongan yang lain gitu. Ini sebenarnya nice to have aja sih kalau kamu punya promo. Promonya juga nggak berdasarkan lewat inputan manual, tapi ada juga nih bawaan dari produk. Misalnya Tasya produknya apa? Nah, misalnya kita memilih produk yang ini ada. Oh, nggak ada. Oh, ini ada nih. Nah, produk ini tuh dia punya promo 150. Biasanya promo yang di setiap produk itu tuh konstan. Jadi nggak punya limitnya lah. Kalau promo yang kita inputin dari sini, Tapi kayaknya gimana? Enggak lanjutkan. Kalau promo yang kita input manual dari sini itu tuh punya expired date, sama punya ini juga apa namanya max kapasitasnya. Misalnya ini vouchernya cuma bisa digunain 30 nih. Nah pas kita pakai dan kita beli itu vouchernya bakal berkurang gitu. Kalau yang di sini dia nggak akan berkurang, dia konstan gitu promonya. Itu promo kodenya tuh dari mana Kang? Bikinnya. Nah ya, itu beda lagi kan. Itu Ada di menu marketing. Wah nggak bisa dibuka lagi. Oh, secara flow mungkin apa namanya? Misalnya saya mau beli ke vendor nih, berarti vendornya tuh ngasih kode promo ke kita gitu ya? Iya. Nah vendor itu, jadi nggak ada feel promo gitu Kang. ya ini juga masih setengah matang sih untuk yang promotion tuh. Cuman nice to have aja kalau punya si promo-promo ini. Itu bisa ngebantu kayak ya Indofood kan sering promo-promo, atau kamu ngelihat Shopee terus ada harga coret tuh. Nah, biasanya masukin ke promo kayak gitu. Ya. Itu mungkin iya kalau juga dari sih, aku, misalnya si vendornya ngasih kode promo, kita nggak ada di Udu tuh nggak ada feel buat inputin promonya kan? Oh iya betul Kang. Cuman pusing ya, kemarin tuh aku ngerjain marketing juga tuh yang bikin promo-promo itu. Jujur pusing. Paling itu aja sih kalau dari aku ya secara accounting yang perlu di-improve selain yang tadi di awal-awal itu. Oke, Ted. Makasih Kang, makasih. Oke. Kang. Makasih banyak Kang. Dari saya cukup Kang, mungkin ada tambahan dari Teira. Oh, Udah Teh. dari saya juga cukup sih. Ntar bisa gampang ke Kang Tarik Mas, saya mah bisa telepon-teleponan. Oh Ya, gitu. ya. Woi, fitnah. Minta fee Kang. Ini beda lagi Kang. Minta fee Kang. Iya, asli.
Nanti 1 jam 1 dodol kecil kan? Berarti tadi 2 1 jam. jam 1 dodol. Masuk kuburan itu Kang. Ya paling mungkin itu dulu ya Kang semuanya. Kalau misalnya memang ada yang perlu ditanyakan nanti saya kasih nomor Kang Torik sama Kang Eko mungkin ya, nanti saya minta nomor Kang Eko juga. Mungkin hatur nuhun banget ini ke Kang Torik sama Kang Eko sudah menyempatkan waktunya gitu. Duh, makasih banget sih ini mah. Best banget sih. Nggak ada yang bisa saya berikan lagi gitu kayak selain terima kasih gitu kan. Dan dodol ya. Iya, boleh. Biar ntar dibawain dodolnya. Kayak mungkin ya itu ya Kang ya, udah ini juga udah tadi ada yang pamit duluan terus ada yang nge-like juga katanya. Nyebut tapi mungkin makasih banget ini ilmunya manfaat banget. Mungkin nanti kalau misalnya saya mau tanya atau rekan saya mau tanya ya udah lah ya, tinggal ditelepon mau tengah malam juga aman kan. Astagfirullah. Iya kalau bangun ya. Oh, kalau bisa. Enggak, aku udahan nggak main balok. Tadi cuma main. Kata Kang. Diomelin Kang Eko bangun siang mulu. Oh gitu. Iya. Oh iya Kang Eko, marahin aja Kang Eko. Emang ini sih. Ikhlas saya mah. Parah sih. Oke. Mungkin saya langsung tutup aja ya, habis ini udah lewat juga ini udah over. Makasih banyak ya Kang semuanya udah hadir, udah join, udah ngasih ilmunya, udah bertanya juga. Best semangat untuk Akang semuanya. Semoga kebaikannya dibalas ya sama Allah gitu. Kalau sama ntar dapat fee kan dari 79 lagi. Iya dah. Kasih semuanya. Saya izin tutup. Mungkin nanti Kang ya saya reviewnya di WA aja Kang. Ya udah, boleh. Kasih mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata yang nggak berkenan dari saya ataupun rekan saya gitu. Oke, saya tutup, izin tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih semuanya. Saya izin tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kembali. Terima kasih Kang Torik.